Waktu Bapak Restu sekeluarga dan Ibu Devi, waktu pranikah saya masih panggil saudari, saudara, tapi sekarang saya mesti panggil Bapak dan Ibu Restu dan Devi sudah melakukan pernikahan pada tanggal 27 Juni. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pimpin, dan hari pertama mereka bersekutu di dalam ibadah kebersamaan Jemaat El Shaddai. Tentu kita mengharapkan untuk terus bersama-sama dengan kita membangun kerajaan Allah yang luar biasa, dan kita terikat di dalam satu keluarga Jemaat El Shaddai. Di dalam kasih kita saling menghormati, menghargai, saling melayani satu sama lain. Juga ada ibu juga ya, dua-dua sudah ibu ini. Ibu Grace Sitompul. Sebetulnya dia murid sekolah minggu dulu di Jemaat El Shaddai. Saya tidak bilang dia menghilang, saudara-saudara, tetapi dengan situasi, keadaan, dan dia sudah berkeluarga. Saya pikir, sudah berkeluarga juga sih Grace. Puji Tuhan. Suaminya kita doakan ya, supaya bisa bersama-sama juga dengan Grace, untuk bisa bersama-sama beribadah dengan kita. Selamat datang juga istri dari David Sirait. Karena Grace sudah banyak yang kenal, jadi istri dari David boleh berdiri, tapi akan duduk kembali. Buka tuh masker supaya dilihat, nanti masker supaya dilihat teman, berdiri lagi, lihatnya. Nah ini mukanya saudara. Ibu-ibu baru, ibu cantik, kelihatan imut-imut, saudara. Mereka bersama-sama dengan kita, tentu kita juga rindu mereka juga bersama-sama seterusnya untuk kita beribadah, menikmati kebaikan Tuhan. Jadi dalam corona ini kita dapat jiwa 4, saudara, 4 jiwa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan 4 jiwa ini senantiasa kita bimbing untuk datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan atau membaca firman Allah. Di sini dikatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ada satu pertanyaan daripada seorang raja yang bernama Daud. Jadi dia bertanya, sebetulnya dia bertanya kepada dirinya sendiri, tetapi dia bertanya apa yang sudah terjadi waktu lalu kemarin, kira-kira agak jadi apa yang terjadi kemarin. Jadi kalau dikatakan bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Pertanyaan hari ini dia berkata, bagaimana akan kubalas? Artinya sesuatu yang sudah terjadi dan hari ini dia ada, dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, hari ini saya ada di sini, hari ini saya masih hidup, hari ini saya masih bernafas. Tetapi dia berkata, kemarin itu loh Tuhan, apa yang engkau sudah buat kemarin, apa yang engkau sudah buat bulan kemarin, tahun-tahun kemarin, hari ini saya ada, hari ini oleh kemurahan Tuhan. Dia berkata, apa yang akan kubalas kepada Tuhan? Ungkapan ini saudara, satu ungkapan bukan seolah-olah dia bingung dengan apa yang dia berikan kepada Tuhan. Jadi kalau ada istilah waktu kemarin, waktu hari ini,
dan waktu yang akan datang. Jadi saudara, waktu kemarin, waktu lalu, Tuhan sudah banyak melakukan sesuatu yang luar biasa kepada Daud. Dan hari ini dia berkata, apa yang akan kubalas kepada Tuhan? Menjadi satu perenungan bagi kita sebagai orang yang percaya. Selama mungkin saya ambil waktu yang sangat singkat, dari bulan Maret sampai bulan Juni, ada 3 bulan kita tidak bersama-sama seperti ini. Tetapi sampai hari ini masih lengkap. Keluarga demi keluarga masih lengkap. Sekarang kalau kita hari ini ada di hadirat Tuhan, ada di rumah Tuhan, sekarang kita mempersembahkan hidup kita dan kita berkata, Tuhan, hari ini apa yang akan kuberi kepadamu? Segala kebaikan, segala kebajikan. Sebab kalau kita lihat saudara, sampai dia berkata, apa sih sampai Tuhan berbuat baik kepada dia? Kita baca saudara di dalam ayatnya yang ke 3, 116. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Jadi ada satu situasi yang terjadi kepada Daud. Dia berkata, ini ada tali-tali maut yang melilit dia. Tali-tali maut yang akan membinasakan dia. Tali-tali maut yang akan menghancurkan dia. Ini berbicara tali-tali dosa yang melilit dia. Karena dosa itu adalah maut. Dosa itu yang mendatangkan maut, murka dari Tuhan. Tetapi sampai dia berkata di dalam ayatnya yang ke-13, aku akan mengangkat piala keselamatan. Tali maut, dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, tidak bisa diselesaikan oleh agama, tidak bisa diselesaikan oleh kekuatan-kekuatan dunia. Tetapi tali maut dosa ini hanya bisa diselesaikan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Lewat pengorbanannya, lewat darah Yesus, kita semua diselamatkan oleh darah daripada Yesus. Dan dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatan. Keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada dia. Keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada gereja Tuhan. Keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada saudara dan saya. Kita ingat, kalau keselamatan yang ada kepadaku, itu karena ada si penebus itu, yaitu Yesus Kristus, yang mengorbankan darahnya untuk saudara dan saya. Bukan darah biasa, bukan darah binatang, bukan darah manusia yang ada di bawah kolong langit ini, tapi darah Yesus lain daripada yang lain. Karena apa? Darah Yesus adalah darah dari sorga, darah yang suci. Darah manusia tidak suci, tapi darah yang suci itu, darah yang kudus itu, yang tidak pantas menetes di bumi ini, tidak pantas menetes di dunia ini, karena dunia ini penuh dengan dosa. Dan di dunia itu ada orang-orang yang perlu diselamatkan. Kata firman Allah, siapa saja yang percaya tidak akan binasa. Jadi ada yang tidak percaya kepada Kristus Yesus, banyak yang tidak percaya. Tetapi dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis,
tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum, tidak mendapat murka. Ini Raja Daud berkata, apa yang akan kubalas? Sesuatu yang tidak pantas yang aku berikan kepada Tuhan. Allah sudah beri tentang keselamatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya baca, saudara-saudara, tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Semua manusia pasti mati. Semua manusia pasti mati. Tetapi ada yang mati di dalam Tuhan akan dihidupkan kembali. Tetapi ada yang mati di luar Tuhan, dia 2 kali mati, saudara. Mati secara jasmani, kita semua. Tapi ada kematian yang kekal, saudara. Dan itu tidak akan mewarisi kerajaan surga. Nah, tali maut ini yang mengancam dia dan membawa ketakutan. Dan ada satu manusia yang tidak takut mati. Ada yang berani mati. Tapi kan kita mati juga kan? Semua pasti mengarah ke sana. Dan terlalu sedikit mempersiapkan diri. Jika mati, mau kemana? Jika mati, mau kemana? Waktu corona kemarin terjadi, saya bilang begini, apalagi kita mendengar di media, umur-umur sekian sangat-sangat dekat sekali bisa kena virus. Saya hitung saya punya umur, oh iya, rupanya dekat sekali dengan virus, bisa kena di umur-umur sekian. Akhirnya saya berpikir, ya toh juga kalau juga saya mengakhiri hidup gara-gara corona, saya harus mempersiapkan diri. Lahan sudah pasti ada, saudara. Lahan pasti ada. Tetapi yang paling kita persiapkan, apakah di sorga ada tempat buat kita? Tidak